hadirmu di hidupku. Katakan terutama bagiku, penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagi. Katakan anugerahmu, katakan anugerahmu Tuhan. Ini semua karena anugerahmu. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. katakan anugerahmu, biar lama kasih. Tidak satu pun karena kami Tuhan, semuanya karena Engkau. Katakan anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi. Sekali lagi katakan anugerahmu, katakan kepada Tuhan, nyatakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Ini semua karena anugerahmu Tuhan, tidak satu pun karena kami. Kami ada saat ini semua karena anugerahmu Bapa. Semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kami, karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu. Yesus, I love you Jesus. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. kasih dan sayangmu Yesus, kasih dan sayang. Katakan kasih dan sayang, kasih dan sayang. Katakan kasih dan sayang, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Katakan kepada Dia, haleluya. Karena dari Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Yes. Kami tinggikan Engkau Raja Yesus Tuhan. Kami puji Engkau, kami puji Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih, terima
bukan karena kekuatan kami, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu, bukan karena kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Anugerah-Mu, anugerah, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatan. Ya Allah, makasih Allah, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Ya Allah, makasih, yes Tuhan. Oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. Bukankah Dia baik, saudaraku? Anugerah, Dia sayang kepada kita. Semua karena tidak ada yang luput di pemandangannya. Dia tahu isi hatimu. Semua itu bukan karena usahamu, bukan karena kekuatanmu. Semua karena anugerah-Nya, semua karena anugerah-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu. Terus Tuhan, Kau lagi bekerja. Terus Tuhan, terobos lebih dalam anak-anak-Mu Bapa. Lebih dalam lagi, saudaraku, nikmati Tuhan, nikmati Dia Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Katakan kepada Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kekuatan-Mu, Anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya.
Ya Rala makasih Bapa, bekerjalah Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jama dalam nama Yesus, touch dalam nama Tuhan Yesus, jama dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Ya Rala makasih, Rala makasih. Jamah anakmu dalam nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, Rajaku. Inilah kami anak-anak mudamu ya Rajaku. Kami muji Engkau, kami tinggikan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus nyanyian ribuan malaikat memuji-Mu Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan. Sorga terbuka, sorga terbuka. Yesus, haleluya. Urapan baru turun atas kami. Urapan baru turun atas anak-anak-Mu. Yesus Tuhan. Jamah Bapa, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi dengan Roh-Mu. Yesus, haleluya. Oh, sorak haleluya bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yesus Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, membebaskan, melepaskan. Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Nyanyikan dengan lembut. Nyanyikan dengan lembut kepada Dia, Raja di atas segala raja. We worship you, we worship you, we worship you, Jesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Katakan haleluya. Katakan kepada Dia dengan hati kepada Dia. Haleluya.
Engkau ada di tengah kami ya Rajaku. Ya Tuhanku ya Rajaku. Luya. Haleluya. Biarkan dia bekerja malam hari ini. Nikmati dia, nikmati dia. Dia tahu isi hatimu. Kami sembah Engkau Raja. Haleluya. Kami ada di sini karena Engkau Tuhan. Kami katakan hati kami lapar dan haus akan Engkau. Kami perlu suatu pribadi, yaitu pribadi-Mu Tuhan, yang terus melekat dalam hati kami. Tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan Tuhan. Tanpa Roh-Mu tidak bisa kami hidup. Engkaulah kunci dari segalanya. Engkaulah pintu dari segalanya Tuhan. Engkaulah yang menjawab setiap doa kami. Kami katakan, kami cinta Engkau Bapa. Selain Engkau gak ada yang lain di hati kami. Gak ada yang lain di hati kami Tuhan. Hanya Kau milik kami di surga. Hanya Kau milik kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Berbicaralah Kau dalam hati kami Tuhan. Menegur kami dan menasihati kami Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar dari kisah Esther. Bagaimana Tuhan membawa dia untuk mempunyai integritas yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami mau mengerti isi hati Tuhan. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu terus menguasai kami. Sembuhkan yang sakit Bapa. Lepaskan yang keterikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu yang akan mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Tos kiri kananmu katakan Shalom. Puji Tuhan, Shalom. Oh, luar biasa panasnya saudara ya. Puji Tuhan. Siapa diberkati Tuhan boleh angkat tangannya? Wow. Katakan bersama-sama, saya diberkati. Katakan sekali lagi, saya diberkati. Tanya kiri kananmu, apakah kamu diberkati? Haleluya, haleluya. Saudaraku, sangat luar biasa ketika kita dipakai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya, men.
Ketika kita dipakai Tuhan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Bukankah itu amazing saudaraku? Amin. Yang terindah adalah ketika kita bisa selalu berada dekat dengan Dia. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar mengenai anak-anak Tuhan yang punya integritas. Amin. Kita sudah sering mendengar mengenai Yusuf saudaraku ya, Musa dan lain sebagainya. Saudaraku ya, tadinya saya mau membagikan mengenai Yusuf saudaraku, tapi itu sudah terlalu sering saya bagikan. Ya. Saat ini kita belajar mengenai Esther. Ada suatu kalimat yang saya jadikan judul khotbah hari ini. Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Amin, saudaraku. Seorang ratu dari bangsa Yahudi di kerajaan Persia, Ahasiweros. Ketika bangsa Yahudi ingin dimatikan, ingin dibunuh semuanya saudaraku. Ada seorang ratu yang punya keberanian, integritas yang luar biasa. Yang berkata, sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati. Perkataan yang luar biasa itu keluar dari bibir seorang ratu yang bernama Esther. Saudaraku, pada waktu itu saudaraku kerajaan ya Persia saudaraku ya. Raja Ahasiweros waktu itu mengadakan suatu perjamuan. Saya singkat menceritakan kisah mengenai ratu ini saudaraku ya. Ada seorang ratu yang bernama Ratu ya sudah saya catat saudaraku ya. Ratu Wasti. Ya. Raja membuat suatu perjamuan yang sangat luar biasa. Karena Ratu Wasti ini sangat cantik saudaraku, maka raja ingin memperkenalkan ketika ada pesta 7 hari 7 malam itu, pada dekat hari terakhir, raja ingin mempertunjukkan istrinya kepada daerah-daerah janjahannya saudaraku, bangsawan-bangsawan itu saudaraku. Tapi Ratu Wasti menolaknya. Saudaraku ya, lalu dikeluarkanlah suatu ketetapan bahwa Ratu Wasti harus dijatuhkan sanksi. Nah, lalu raja mencari dari berbagai daerah jajahannya pengganti ratu ini. Saudaraku ya. Nah, ada seorang gadis yang luar biasa, seorang dara dikatakan di sini saudaraku ya. Dia begitu taat kepada Mordekai, orang yang membawa dia. Dan Mordekai berkata, biarlah kau ikut dalam hal ini. Lalu dia ikut dalam bagian itu saudaraku ya. Nah, dia ikut dalam, kalau saya bilang kontes mungkin seperti itu saudaraku ya. Akhirnya dia terpilih, Esther saudaraku. Dan ketika waktu itu saudaraku, kalian harus tahu bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu sudah dijajah dan mereka berada di pembuangan. Sangat diasingkan. Kenapa? Karena Tuhan marah sama bangsa Yahudi ini. Tuhan marah sama mereka karena mereka selalu menyembah Baal. Mereka selalu menyembah ilah-ilah yang lain. Tuhan menghancurkan mereka. Mereka dibuang ke sana kemari saudaraku. Mereka dijajah, mereka diperbudak. Mereka tidak tinggal di daerahnya. Tapi mereka diangkat ke negara yang lain untuk menjadi budak. Nah, pada waktu itu saudaraku, Esther dibawa untuk masuk menjadi bagian daripada itu. Pemilihan ratu itu saudaraku. Ya, bukan putri Indonesia saudaraku ya. Tapi ratu, saudaraku ya, pengganti Ratu Wasti. Dipilihlah. Akhirnya dia mengikuti suatu kebiasaan yang seperti dilakukan oleh Daniel sebagian kemarin. Ada hal-hal yang ketika anak-anak gadis dara itu menghadap raja, mereka mengajukan permintaan-permintaan kepada raja. Tetapi Esther adalah orang yang rendah hati. Dia tidak melakukan hal itu.
Sehingga, dengarkan saudaraku, sehingga dia menjadi kesayangan oleh pegawai-pegawai istana, saudaraku. Amin. Nah, lalu, saudaraku, masuklah Ester menjadi bagian daripada pemilihan ratu itu, saudaraku. Nah, pada waktu dia masuk, Raja Ahasiweros, saudaraku, melihat dan dia sangat jatuh hati, dia sangat menyayangi Ester, saudaraku. Nah, singkat cerita, saudaraku, adalah seorang pegawai istana namanya Haman, saudaraku ya. Ini dia. Kenapa Tuhan mengangkat Ester untuk berada di situ? Ini hal yang luar biasa, saudaraku. Makanya dalam setiap keberadaanmu, Tuhan pasti menempatkan kau di posisi yang tepat. Amin. Amin. Tuhan akan menempatkanmu di posisi yang tepat. Dan ketika kau orang yang berintegritas, ketahuilah, Tuhan akan menaruhmu di tempat yang paling spesial, saudaraku. Amin. Adalah seorang Haman, saudaraku, dari orang Agag, saudaraku ya. Nah, dia sangat pintar sekali berbicara kepada raja. Raja mengangkat dia menjadi seorang yang tinggi kedudukannya di istana Ahasiweros. Peraturannya adalah setiap dia lewat, semua rakyat, semua orang harus tunduk dan sujud kepada dia. Ya, saudaraku, Ester 3 ayat 21-2. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Agag bin Hamedata, orang Agag, dikaruniakan kebesar oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi dengarkan, Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Yang kayak gini nih, katakan keren. Keren, saudaraku. Men, potong leher kau nanti. Oh, saudaraku ya. Ayat 3, maka para pegawai raja di depan pintu gerbang istana berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga. Maka hal itu diberitahukan mereka lah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Sangat luar biasa, amin saudaraku. Dengarkan, saya memberi nasihat kepada kita semua. Nah saudaraku, Haman melihat hal itu, dia menjadi panas hati, dia menjadi marah, dan dia dendam, saudaraku. Itulah makanya hati-hati ketika kau punya panas hati dan dendam. Di ayat berikutnya, saudaraku, ya, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Kare kau keme kau. Ya, ayat 6, tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina. Nah, dengar, kalau ada orang yang mencelakakan, saudaraku, hati-hati. Sampai ada orang niat untuk mencelakakan orang lain, hati-hati. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Hati-hati, dendam, ingin membinasakan, tidak pernah terpuaskan, saudaraku. Saudara tahu, sudah terlalu banyak kerajaan, sudah terlalu banyak orang ingin memusnahkan bangsa Yahudi. Terakhir adalah Hitler, saudaraku. Jutaan bangsa Yahudi itu dibakar hidup-hidup, saudaraku. Tapi nggak pernah binasa. Habis. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, bangsa Yahudi dihabisi. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap, apa yang sudah Tuhan keluarkan perkataan bahwa dia mengasihi bangsa ini, Tuhan tetap bertanggung jawab dengan apa yang dia firmankan. Amin. Amin, saudaraku. Lihat, karena panas hatinya, dia merancang suatu hal yang jahat. Dia merancangkan sesuatu hal yang jahat, bukan hanya kepada Mordekai, tetapi kepada seluruh bangsa Yahudi. Kenapa?
Karena Mordekai adalah turunan bangsa Yahudi. Sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan panas hatimu, amin. Kalau kau kecewa, kalau kau dendam, waspadalah, waspadalah, amin. Kau yang melihat siaran langsung ini juga, hati-hati, amin. Jangan merincangkan hal-hal yang buruk. Sudah dipukul itu, habisin kau. Cepat, bawa mandau. Kenapa saya bilang hati-hati? Segala sesuatu yang direncanakan oleh Haman itu ternyata berbalik kepada dirinya sendiri. Itu yang bahayanya. Dia menghadap Raja Ahasiweros, ya. Dia menghasut dan dia menjelek-jelekan. Saudaraku, kalau kau baca ayat 8, saudaraku, ya. Dia menjelek-jelekan bangsa Yahudi, saudaraku. Dia memutarbalikkan semuanya sehingga raja memberi ketetapan untuk Haman membuat suatu undang-undang untuk membinasakan mereka. Coba bayangkan betapa mengerikannya. Dia mengatur siasat untuk membunuh orang Yahudi. Lalu apa peran Esther di sini, saudaraku? Disinilah peranannya, amin. Esther adalah orang, dia tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Berapa banyak anak-anak Tuhan ketika menghadapi hal seperti itu, dia langsung menutup identitasnya. Betul saudaraku? Memang dari awal, dia bukan berbohong mengenai identitas kebangsanya, bukan. Dia hanya dilarang gak usah kasih tahu kau dari bangsa mana. Dia menutup identitasnya. Esther tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Akhirnya dia berkata, saudaraku, Esther 4 ayat 11 sampai 14. Ya, Esther 4 ayat 11 sampai 14. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja, ini saudaraku ketika dikeluarkan ketetapan itu saudaraku, jadi ke setiap daerah jajahan bangsa kerajaan Ahasiweros ini saudaraku, jadi Haman sudah memberikan ketetapan bahwa ada tanggal tertentu bahwa semuanya ini akan dimusnahkan, bangsa Israel ini akan dibunuh dan dimatikan saudaraku. Lalu Mordekai berpesan kepada Esther, begitu didengar Mordekai bahwa berita ini sudah sampai dia, ya saudaraku, kita buka ayatnya saudaraku, ya. Bagaimana Mordekai saudaraku dia teriak. Ayat Esther 4, kita belajar suatu kisah dari seorang anak Tuhan, amin. Esther 4 ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabun dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dan berpakaian kain kabung. Saudaraku, begitu didengarnya berita ini, dia berkabung melolong-lolong, saudaraku. Saudaraku, ya. Bagaimana mungkin itu? Sangat hal yang sangat mengerikan terjadi. Betul saudaraku? Bukan hanya hidupmu yang mau terancam, bukan. Tapi seluruh keluarga dan bangsamu. Itu sangat mengerikan saudaraku. Ya. Lalu Esther melihat dari jendela dan dia suruh untuk untuk Mordekai datang kepadanya dengan menggunakan baju yang bagus saudaraku, tapi dia menolaknya. Lalu dayang-dayangnya itu saudaraku, ya, datang kepada Mordekai. Kenapa perihal ini? Ya. Lah itu ide saudaraku, ya. Esther 4 ayat 11 itu saudaraku. Semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja dalam tiada dipanggil. Nah ini saudaraku, ketika ini dibikin peraturan bahwa tidak ada yang boleh menghadap raja. Ya. Ketika hal ini dikeluarkan bahwa dibikin suatu peraturan dalam beberapa bulan ini tidak ada yang boleh menghadap raja kecuali raja menaruhkan tongkat emas itu kepadanya. Jadi kalau kau berani menghadap raja tanpa restu dari raja, maka hukuman mati terjadi atasmu. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah saudaraku, ketika mendengar ini, saudaraku, Esther sangat takut saudaraku. Ini membuktikan bahwa dia manusia juga, amin. Dia takut saudaraku. Tetapi peraturan sudah dibuat bahwa bangsa Israel akan dimatikan saudaraku. Ya, laki-laki perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tiada dipanggil,
hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja, kata Esther. Dalam 30 hari ini aku belum pernah dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Dengarkan saudaraku, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab, nah ini ayat yang luar biasa saudaraku. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Amin. Wow, ini luar biasa saudaraku. Ini perkataan Mordekai yang sangat luar biasa. Jangan kira. Amin. Kau saudaraku, Tuhan menetapkan kau untuk melakukan sesuatu, tapi kau tidak mau melakukannya. Dengarkan. Jangan kira Tuhan tidak bisa memakai orang lain. Itulah makanya hati-hati saudaraku. Di dalam keadaan terdesak ini sekalipun, Mordekai tetap dia berkata, jangan kira karena engkau di dalam istana bahwa hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Wow, saya waktu baca ini saudaraku dan sampai Esther mengatakan dia siap mati saudaraku. Saya menangis saudaraku. Bagaimana Tuhan itu baik sekali gitu loh. Esther mempertaruhkan nyawanya saudaraku ya. Saudaraku dengarkan. Ketika Esther mendengar itu, ya, dia datang kepada Tuhan. Nah ini orang-orang yang berintegritas begitu saudaraku di dalam Tuhan. Amin. Ketika ada masalah, orang yang berintegritas itu kepada Tuhan, dia datangnya kepada Tuhan. Amin. Dia datangnya kepada Tuhan. Bukan lari kepada hal yang lain. Bukan lalu Esther berpacaran-pacaran sama orang lain. Mana enkom nah? Tidak puji, aku dipanggil raja tuh. Ijek bulan daya jadi. Pacaran dulu kita di sini. Ada kayak gitu. Ah biar aja lah mereka itu mati. Saudaraku, ya, bahkan Mordekai berkata siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Pada waktu ini saudaraku belum ada keputusan yang final mengenai ratu. Saudaraku ya. Jadi ketika Esther mendengar hal ini saudaraku, Esther 4 ayat 16, dia datang kepada Tuhan. Lihat saudaraku apa yang dilakukan Esther. Inilah yang dikatakan puasa Esther itu saudaraku. 3 hari, 3 malam. Pergilah, Esther berkata saudaraku, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Amin. Dia mengambil keputusan ini saudaraku. Diperintahkan puasa. Puasa, puasa. Berpuasa katanya. Berdoalah untuk aku. Sebentar lagi aku akan menghadap raja. Orang yang berintegritas. Yang kedua, dia tidak pernah takut mati. Gak pernah takut mati loh. Nah lucunya orang yang tidak berintegritas juga gak takut mati. Kalau diputusin, pacar. Putus lagi cintaku, shit. Putus lagi, sayat lagi. Hampir sama kayak barcode makanan itu saudaraku. Banyak garis-garisnya sini. Supaya apa? Ya, gak takut mati loh. Kenapa? Karena dia berintegritas terhadap nafsunya, kedagingannya. Aku gak diperhatikan papa mama. Papa mamaku selalu menyayangi adikku. Ya, lalu dilihatnya cukuran di situ saudaraku ya. Orang dipakai untuk cukur keteknya, dipakai untuk nyayat tangannya. Seret. Saudaraku gak ada kelebihannya, gak ada hebatnya.
ketika ada orang seperti itu. Ester 4 ayat 16b, saudaraku. Ya, ketika dia menyuruh berpuasa. Lalu Ester berkata, sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati, katanya. Wow, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Keren banget, saudaraku. Kira-kira Tuhan melihat dari surga tuh, wah, nang kaya ini yang bisa dipakai. Ini baru ketemu cowok keren aja di Bandung misalnya nanti kan, apa itu? Grexian apa? Baru ketemu kopiannya Lee Min Ho, kopiannya saudaraku ya, black and white lagi kopiannya. Langsung, ku tak sanggup lagi menahan cinta ini. Waduh, tetap komitmen dalam Tuhan, amin. Inilah kalimat yang luar biasa yang keluar dari mulut anak Tuhan, amin. Kalau anak-anak Tuhan saudaraku di luar sana, di sini enggak. Jangankan mati, baru kerja nyapu-nyapu gereja aja malas. Jangankan mengorbankan nyawanya, mengorbankan keringatnya aja enggak mau. Aduh sayang keringat nih. Ini es jeruk yang ku minum tadi nih, enggak mau loh. Di luar sana, di sini enggak ada yang seperti itu, amin. Amin. Ini enggak. Baru ada konflik sedikit langsung, enggak mau aku, belum mati loh. Dinasihati pemimpinnya langsung kabur misalnya. Misalnya kalau ada yang seperti itu, amin. Pulang-pulang enggak disalam lagi pemimpinnya misalnya. Amin. Merajuk-rajuk terus. Misalnya. Wah, jangankan mati saudaraku. Jangankan berdarah-darah. Sakitnya tuh di sini om. Ketika mereka enggak menghargai aku. Guys, dengarkan. Setiap hari akan ada hal yang menjengkelkan kita dan ada hal yang menyenangkan kita, betul? Di balik sukacita yang kita alami, akan ada hal yang menjengkelkan kita temui. Dengarkan ini. Saya dalam posisi lagi dicobai masalah seperti ini, saudaraku. Ya. Dan saya juga harus menangani anak-anak rohani saya yang manis-manis, yang cantik-cantik, yang luar biasa, menangis-nangis di hadapan saya, menceritakan beban. Saudaraku, ketika saya tidak bisa menjawab bebanmu, itu bukan berarti saya tidak sayang kepadamu. Dengarkan, saya sayang sama mama. Amin. I love you so much, guys. Tapi bukan berarti karena saya sayang sama kamu, lalu kamu meminta saya untuk tidak sayang kepada yang lain. Dengarkan. Berapa banyak anak Tuhan ketika dia tahu Tuhan sayang sama dia. Dengar. Tuhan sayang sama kita, amin. Kau tidak perlu meragukan itu. Tetapi bukan berarti ketika kau sayang sama Tuhan, kau menyuruh Tuhan untuk melanggar janjinya. Dengarkan. Ketika Tuhan sayang samamu, kau tidak bisa membawa Tuhan untuk melanggar janjinya. Tidak bisa. Kau sayang sama Tuhan dan kau berkata, Tuhan, izinkan aku untuk berpasangan dengan dia. Padahal dia bukan anak Tuhan. Why? Gak bisa. Dengarkan. Kau tidak bisa berdoa saudaraku. Tuhan tolong aku. Berkati rokok ini Tuhan supaya tidak menyakiti aku. Aku mau meruku-ruku dulu. Kata Tuhan, nak, tubuhmu itu baikku. Jangan bikin berasap-berasap. Nanti batuk. Amin. Amin. Gak bisa saudaraku, bagaimana mungkin kau saudara Tuhan untuk menentang firman-Nya. Ini dengar. Tuhan bilang, doa Bapa kami, dan ampunilah
kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, dengarkan, ini sangat berbahaya ketika kau mengasihi Tuhan, tapi kau masih benci, kau masih kesal sama yang lain. Tuhan bilang tanggalkan dulu persembahanmu nak. Nah, sementara kau memaksa Tuhan untuk mengampunimu, untuk memberkatimu, Tuhan tidak akan pernah melanggar firman-Nya. Tuhan tidak akan pernah menabrak janjinya. Ketika Tuhan berkata, kau jangan mencuri. Aku ini gak pernah mencuri, nah Tuhan. Aman-aman aja uang di kantong bapakku tuh nah. Aman aja. Tapi ketika Tuhan memberimu 100.000, kau mencuri bagian Tuhan. Lihat. Gretchen, dengarkan nih Gretchen. Woi Gretchen. Kalian minta sama Tuhan. Jangan minta Tuhan naikkan gaji saya. Jangan pernah minta itu. Bilang sama Tuhan, aku pingin memberi perpuluhan 500.000 setiap bulan. Katakan kepada Tuhan, amin. Sehingga Tuhan mengerti. Tuhan tahu saudaraku, amin. Amin. Minta kepada Tuhan dengan rasa takut. Amin. Nah saudaraku, jangan pernah melawan pemimpinmu. Ini pesan ini kepada kita semua, amin. Bukan kepada orang tertentu. Kalau saya ngomong jangan kalian kirain saya ngomong ke orang tertentu, enggak ada. Amin. Pemimpin itu bukan hanya saya saudaraku. Kakak-kakak rohani itu pemimpinmu, amin. Jangan pernah lawan pemimpinmu. Jangan pernah lawan Kak Pupun, misalnya. Nah itu dia. Jangan pernah lawan Kak Era. Karena Kak Era itu sayang sekali sama Om. Amin. Gak pernah melawan-lawan Om kakak-kakak rohani ini. Amin. Jangan pernah melawan. Karena gak ada gunanya bagi kita, amin. Dengarkan. Nah ketika pemimpinmu sudah mengeluarkan suatu ketetapan, saudaraku, dengar. Biarlah itu menetap dan menjadi pegangan kita, amin. Gak usah pertanyakan. Kenapa gini-gini, kenapa ya Saruko harusnya gini. Gak usah, amin. Itulah orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kau mau menyerahkan nyawamu? Yang harga dirimu aja begitu coel dikit, gitu. Apinya itu saudaraku ya. Wah, bisa meluluhkan tank baja itu saudaraku. Ya. Jangan. Amin. Saya membagikan kisah mengenai Esther saudaraku. Karena paling jarang dibagikan mengenai kisah seorang wanita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tidak terlalu banyak saudaraku di Alkitab. Ada Rut saudaraku. Ada Deborah. Tahu saudaraku siapa Deborah? Deborah adalah seorang nabi yang mengalahkan musuh bangsa Israel saudaraku. Kita akan nanti belajar mengenai Deborah, amin saudaraku. Karena di sini banyak wanita-wanita saudaraku. Makanya saya minta pria-pria ayo majulah, amin. Bangkit, amin. Bangkit. Dan menjadi teranglah. Amin saudaraku. Jangan pernah takut mati. Tapi bukan berarti kau mati konyol, amin. Orang yang diputisi pacar dan berharap lompat dari atas, ya, dari atas sungai Kahayan, itu orang yang mati konyol, saudaraku. Ya, dan orang yang memegang pisau silet lalu menyayat-nyayat dagingnya itu orang konyol juga, saudaraku. Ya,
Itu orang yang mati konyol. Tetapi ketika kau mati, dengar lagu tadi saudaraku. Ini saya harusnya memutarkan videonya saudaraku ya. Saudara tahukah kisah lagu yang dinyanyikan tadi? Mengikut Yesus keputusanku. Lagu itu ditulis satu keluarga yang mati saudaraku. To follow Jesus. Not turning back. Ketika dia mengikut Yesus, nah saudaraku ada suku di daerah India sana saudaraku. Nepal, terima kasih Kak. Nepal saudaraku ya. Satu keluarga menerima Tuhan Yesus. Dengarkan. Lalu sampailah berita ini kepada kepala suku. Dibawalah satu keluarga ini. Papanya, mamanya, dan kedua anaknya. Saudaraku, diberi pilihan. Kau membuang Yesus itu dan kembali kepada kami, atau anakmu saya bakar. Saudaraku, bukan pada waktu kejadian ini dia nyanyi, enggak saudaraku. Jadi diambil anaknya. Dan anaknya dibakar hidup-hidup di depannya. Di depan papa mamanya. Dan apa katanya? Mengikuti Yesus. Itu keputusan kami. Tidak ada kata kalimat kembali. Dibakar anaknya teriak. Saudaraku ketika mendengar teriakan seorang anak. Nanti kau punya anak kau baru tahu rasa saudaraku. Ketika mendengar jeritan seorang anak. Kau gak akan tahan saudaraku. Itu yang paling menyakitkan. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu diambil istrinya. Diberi pilihan lagi. Kau mau menyangkal Yesus. Atau ikut kami. Mati istrimu ini nanti. Saudara tahu? Istrinya dilemparkan ke api saudaraku. Dan dia berkata, salib di muka, dunia di belakang. Itu dia kalimat-kalimatnya saudaraku. Dibakar. Ketika kau menyanyikan lagu itu saudaraku, ada nyawa yang mati di situ. Terakhir, dia dibangkit, dia ditahan saudaraku, dan diberi pilihan itu juga. Dan terakhir mereka sekeluarga mati. Saudara tahu apa yang terjadi beberapa bulan kemudian? Saudara tahu apa yang terjadi? 1 tahun kemudian saudaraku, beberapa bulan kemudian, kepala desa ini mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia mulai merasakan sesuatu hal yang aneh. Akhirnya dia mulai mencari tahu siapa Yesus itu. 1 tahun kemudian, dengarkan. Satu kampung ini diselamatkan bagi Tuhan. Amin. Itu dia lagu itu saudaraku. Satu kampung sampai sekarang masih ada. Kenapa? Karena ada nyawa yang melayang saudaraku. Jangan takut, amin. Jangan takut. Tuhan melihat dari semuanya anak-anak Tuhan di sini. Kau yang serius ikut Tuhan, dengarkan. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Tuhan bertanggung jawab. Ketika firman-Nya, saudaraku dengarkan, ketika saya berkata-kata, Tuhan lagi berkata-kata di dalam hatimu, amin. Tuhan lagi menyentuh hatimu. Masing-masing dari kita ini saudaraku, ada hal-hal tertentu yang disampaikan oleh Roh Kudus itu ke hatimu. Dia menegurmu, dia memberikanmu kekuatan. Amin. Makanya jangan pernah
bermain-main ketika mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketika kau bermain-main, tidak ada peganganmu selama seminggu lebih, saudaraku. Karena di dalam pertemuan ibadah ini, disinilah letak kekuatannya, amin. Dengarkan firman Tuhan. Amin. Tidak ada. Ketika hatimu hancur, saudaraku tahu lagi, hatiku percaya. Tahu lagu itu, saudaraku? Saudara tahu bagaimana kisah lagu itu tercipta, saudaraku? Saya paling suka membaca kisah bagaimana sebuah lagu itu tercipta, saudaraku. Si pencipta lagu ini, saudaraku, saya lupa namanya, Edward Cheng atau apa saya, lupa saya. Anaknya pada waktu itu, saudaraku, lagi sakit. Dan selalu pendarahan, Tapi dia terus berharap sama Tuhan. Dan dia berkata, saat ku tak melihat jalanmu. Anaknya, saudaraku, anaknya ini. Penyanyi lagu rohani, saudaraku. Dan Tuhan menguji dia. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya ada padamu. Dan dia berkata, hatiku percaya. Ketika anaknya divonis akan mati, saudaraku, dia terus percaya. Aku gak melihat lagi jalan Tuhan. Aku gak melihat lagi di mana. Tapi aku percaya. Dan ketika akan dilakukan sesuatu tindakan medis, mujizat Tuhan terjadi. Anaknya sembuh. Amin, saudaraku. Suatu lagu yang sering dinyanyikan, ada kisah di balik lagu itu, saudaraku. Makanya lagu itu begitu hidup. Amin. Karena ada hati yang betul-betul terhubung kepada Tuhan. Makanya ketika menyanyikan itu, saudaraku, terima rema apa yang dinyanyikan itu, amin. Makanya anak-anak Tuhan hati-hati menyanyikan lagu. Hati-hati menyanyikan lagu, amin. Jangan nyanyi-nyanyi lagu, aduh, cinta satu malam, oh indahnya, aduh anak Tuhan nyanyi lagu kayak gitu. Aku sedang ingin, waduh habis kita. Hati-hati, amin. Hati-hati dalam setiap lirik-lirik lagu yang kau nyanyikan. Ya. Amin, saudaraku. Itulah dia orang yang berintegritas di hadapan Tuhan. Dia enggak melihat jalan yang lain, tetapi dia percaya dan dia berharap kepada Tuhan. Sekalipun aku harus mati, biarlah aku mati. Amin. Selalu kau dipukuli papa mamamu, tambi buaimu, selalu berkata kepada Tuhan, sekalipun aku mati, biarlah aku mati. Dilarang kau beribadah, ditempeleng kepalamu, dihajar kiri kanan kepalamu. Sekalipun aku harus sakit, biarkan aku sakit. Tetapi aku tidak akan pernah menyangkal Yesus. Waduh gila, keren banget saudaraku. Amin. Kalau semua anak-anak Gracian seperti ini saudaraku, wow. Kau lihat kiri kananmu, bangku yang di belakang masih ada kosong saudaraku? Ada. Dari 1000 kursi ini masih ada satu yang kosong saudaraku, ada? Kalau orang berintegritas, percaya. Dari satu orang. Jangan malu untuk mengajak yang lain, amin. Kenapa kau ketika mengajak temanmu main game bareng berjam-jam kau tidak malu saudaraku? Ya. Mengajak nonton ke pameran sana. Sekalipun kau katanya street parents. Tapi jam 11 malam kau bisa keluar. Kenapa? Karena kau punya keyakinan yang mantap. Sekalipun aku di toko dihajar, yang penting nonton.
Tapi untuk Tuhan gak ada prinsip kayak gitu. Mulai hari ini harus ada prinsip itu, amin. Gak peduli ke orang baru, orang lama, saudaraku. Tuhan itu gak melihat waktu, ke orang baru, orang lama. Tuhan hanya melihat hatimu. Begitu kau membuka hati, firman Tuhan katakan, siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, amin. Bawa teman-temanmu, di sekolahmu bawa. Guys, bilang, dari Sabtu kita datang. Oke, bilang. Saudaraku, saya bukan hanya bicara seperti ini kepada kalian. Ya, karena saya bagian dari seperti itu dulu. Saya menarik kaki teman saya, saudaraku. Ya, waktu SMA, saudaraku ya. Kalau udah saya bilang nanti, waktu itu persekutuan kami itu hari Kamis, saudaraku. Saya bilang, nanti sore aku jemput. Ah, gitu dia. Sorenya saya jemput, saudaraku. Saudara tahu yang datang? Masih gitu-gitu. Itu kakinya, saudaraku, saya tarik benaran. Ayo. Tarik itu, saudaraku. Ya. Ayo, cepat. Kamu tadi udah janji, saya bilang. Saudaraku. Sampai ada satu orang yang berkata demikian kepada saya. Setelah puluhan tahun yang lalu. Itulah yang saya katakan, selalu saya saksikan, saudaraku. Dia berkata, terima kasih kau memperkenalkan, kau memberikan benih cinta Yesus ke dalam hidup saya. Saudaraku, coba. Padahal saya gaya-gaya saya hanya gaya-gaya menendang kaki mereka aja, saudaraku. Tendang kakinya saya seret, suruh naik ke mobil, saudaraku. Iya, satu kelas saya ambil, saudaraku, beneran. Ya, kau boleh tanya sama Bapak Gembala. Ya. Amin. Miliki keberanian. Jangan takut. Ini ngomong sama temannya aja gak berani. Aduh, nanti kalau aku dibilang ayo ke beribadah, nanti aku dibilang sok rohani. Mending kau dibilang sok rohani. Ya. Lebih bagus. Daripada kau dibilang orang dajal. Ya, kalau dibilang orang preman kok suka. Amin. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mengundang pelayan Tuhan naik ke depan. Ingat saudaraku, milikilah integritas di hadapan Tuhan, amin. Jangan salah, wanita-wanita di dalam kisah Alkitab banyak yang membawa dampak yang luar biasa. Amin. Ada. Saudara tahu kisah Maria Magdalena? Maria Magdalena adalah seorang seorang yang menjual dirinya. Tetapi dia adalah orang yang dikenang namanya di Alkitab. Kenapa? Karena dia berani serius mengikut Tuhan. Dengan apa? Dengan membeli parfum dan memecahkan itu di kaki Tuhan Yesus. Dan mengoleskannya ke kaki Tuhan Yesus. Dengar, jangan anggap bahwa kau wanita, kau tidak punya hal yang luar biasa dalam hidupmu. Kau punya hal yang luar biasa, amin. Mari kita berdoa, kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Engkau. Hati kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Bawa anak-anak muda ini Tuhan Yesus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan. Memiliki integritas yang kuat di dalam Tuhan. Memiliki komitmen yang kuat. Bahwa mereka tidak akan terubah oleh apapun. Mereka tidak bisa diubahkan oleh apapun. Oleh perkataan manusia, oleh perkataan siapapun Tuhan. Karena Yesus yang menjadi pegangan kami. Ketika kami memiliki integritas di hadapan Tuhan, kami percaya bahwa orang di sekitar kami pun pasti diberkati. Dan kami pasti akan diberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami bersyukur atasnya. Dan biarlah firman-Mu hidup dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, tiba saatnya kita memberikan korban syukur kita yang kedua. Saya minta kesediaannya untuk Kak Grace membawa kita dalam doa persembahan.